Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kembali lagi aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku di pagi hari ini. Aku awali pagiku dengan mencuci baju. Terus tadi suami aku pamitan ya mau berangkat kerja. Jadi teman-teman sekarang aku bakal nyuci itu pakai deterjen yang rencengan ya, karena kalau belanja di swalayan Eka Surya itu yang sasetan atau rencengan kayak gini tuh murah banget, jadinya kayak ya ampun gitulah ya, pokoknya yang seperti aku ceritakan kemarin. Dan katanya teman-teman juga gitu ya, untuk ibu-ibu yang kadang-kadang susah menakar deterjen atau pewangi dalam kemasan refill besar, kemasan saset begini jadi alternatif. Pokoknya apa aja pilihannya, yang penting nyaman, terus kita ngerasa hemat gitu ya teman-teman. Nah ini cucian aku selama 3 hari. Seperti biasanya aku selalu jadwalin nyuci baju aku itu 3 hari sekali. Teman-teman, sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku juga mau sharing-sharing ya mengenai kondisi dan keadaan ekonomi kita yang masih melanda ya secara menyeluruh. Seperti sekarang ini di mana kondisi ekonomi lesu, pelemahan ekonomi, keuangan juga perputarannya agak tersendat ya, dikarenakan karena daya beli masyarakat menurun yang sering disebut dengan deflasi. Meskipun ada beberapa bahan pokok yang nilai jualnya itu stabil atau tidak naik gitu ya teman-teman, khususnya komoditi pangan, tapi tetap saja setiap ibu rumah tangga atau kebanyakan ibu rumah tangga itu menghemat anggaran belanjanya untuk tidak belanja berlebih ya, karena memang kondisi ekonominya sedang lesu. Jadi yang biasanya mungkin ada penghasilan tambahan atau yang biasanya dapat bonus-bonus dari pekerjaannya, sekarang tuh kayak minim banget ya uang ekstranya. Aku pun juga seperti itu merasakan. Untuk beberapa bulan ini tuh kayak uang ekstra atau penghasilan tambahannya tuh kayak benar-benar minim, bahkan ada beberapa bulan yang memang benar-benar gak ada. Jadi khusus mengelola keuangannya dari bukan kebutuhan, dari penghasilan pokok aja. Meskipun seperti itu tapi tetap bersyukur ya, tapi kadang juga suka prihatin melihat saudara-saudara kita di luar sana atau orang-orang di sekeliling kita yang memang terkena dampak pengurangan karyawan, PHK dan lain-lain, yang mana mereka otomatis kehilangan penghasilannya. Dan ini tuh bukan 1-2 tapi juga kebanyakan gitu ya. Kalau di daerah aku malah khususnya tuh bener-bener yang kayak PHK massal lebih besar daripada zaman Covid. Jadi tuh sekarang kayak angka pengangguran jadi naik kembali karena orang-orang yang terkena dampak PHK itu belum bisa mendapatkan pekerjaan kembali ya, karena minimnya lowongan pekerjaan. Aku nggak tahu dampak atau efek ini disebabkan karena apa, tapi yang jelas setelah pemilu kemarin itu bener-bener kayak ekonomi itu terasa lesu banget, khususnya di daerah aku dan di sekeliling aku. Jadi nggak hanya aku yang merasakan tapi juga sekeliling ya, karena mereka juga bercerita. Masih beruntung untuk orang-orang yang memiliki penghasilan pokok, masih beruntung orang-orang yang masih bisa menjalankan usahanya dengan stabil. Tapi beberapa orang yang terkendala atau terkena dampak resiko ini juga banyak gitu ya, bahkan yang income atau penghasilannya terjun bebas juga banyak sekali, khususnya orang-orang yang berwirausaha atau berdagang di bidang pakaian ya. Ya jangankan untuk pakaian ya, orang-orang yang berdagang di komoditi pangan aja tuh penghasilannya menurun karena mayoritas dari individu atau orang-orang tuh benar-benar menghemat anggaran belanjanya ya, karena itu ya untuk penghasilan ekstranya memang benar-benar menurun, memang kadang-kadang juga suka nggak ada kayak aku. Jadi untuk menanggulangi resiko dampak dari pelemahan ekonomi ini, ada beberapa hal yang harus kita kuatkan dan juga ada beberapa hal yang harus kita skip terlebih dahulu ya teman-teman. Yang harus kita prioritaskan adalah di masa-masa sekarang ini ekonomi sedang lesu, adalah kita harus mengutamakan kebutuhan pokok rumah tangga kita, terutama kebutuhan pangan. Jadi karena pangan itu kan dikonsumsi sehari-hari ya, jadi semestinya kalau memang budget anggaran kita masih aman, kita harus memprioritaskan hal itu dulu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya tidak pokok itu bisa kita kesampingkan dulu. Jadi misalnya dalam berbelanja ya kita mengutamakan komoditi pangan ya, mumpung juga harganya sedang stabil juga.
Lalu untuk kebutuhan rumah tangga lainnya semacam kayak kebersihan atau apa-apa sih dan lain-lain misalnya kayak sabun-sabun gitu, aku rasa itu jarang sekali terkena dampak ya kenaikan harga. Jadi itu bisa kita sesuaikan, bisa kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan dan saat barangnya sudah habis gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri kan bahan pangan kadang-kadang suka agak ngeprank gitu ya. Kadang-kadang di kondisi tertentu minyak mahal, atau di kondisi tertentu gula mahal, atau di kondisi tertentu beras mahal, telur mahal. Jadi ya mumpung kondisinya lagi seperti ini ya kita bisa mungkin prioritaskan kebutuhan pangan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kewajiban-kewajiban kita setiap bulan seperti tagihan bulanan, layaknya tagihan listrik, air, ledeng, itu kita utamakan dulu ya teman-teman. Misalnya ada orang-orang yang memiliki kredit atau cicilan di bank juga kita harus prioritaskan. Karena kewajiban di zaman sekarang itu lebih ketat, di mana kondisi ekonomi melemah malah petugasnya itu kadang-kadang jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun kemarin. Jadi kita juga harus perhatikan itu ya teman-teman. Terus misalnya untuk orang-orang yang memiliki atau masih menanggung anak-anak sekolah, biaya sekolah ya kita harus utamakan dulu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya tersier atau tidak pokok kita kesampingkan dulu. Jadi jangan dicatat dulu ya teman-teman. Pokoknya saat kita awal menerima gaji kita harus prioritaskan pos budget yang benar-benar sifatnya wajib dan pokok seperti tagihan bulanan, kebutuhan pangan, kebutuhan rumah tangga, dan juga misalnya nih tagihan untuk biaya anak sekolah atau misalnya untuk asuransi kesehatan. Karena pada kondisi ini dalam mencari penghasilan tambahan itu agak susah, jadinya memang harus benar-benar memprioritaskan hal-hal yang sifatnya pokok dan wajib gitu. Terus kita harus men-skip ya teman-teman, atau mengurangi lah setidaknya hal-hal yang sifatnya tidak perlu atau hanya entertain atau hiburan gitu. Terutama untuk belanja-belanja impulsif atau belanja-belanja yang kurang penting kayak belanja-belanja barang fashion dan belanja-belanja barang-barang yang tidak kita butuhkan atau yang hanya kita inginkan saja. Jangan lupa juga untuk tetap berhemat, membeli atau membelanjakan uang kita dengan secukupnya dengan yang kita butuhin pada bulan tersebut, dan juga menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung untuk dana jaga-jaga atau dana darurat berapapun itu. Aku rasa ini adalah hal yang paling penting ya teman-teman, dimana kadang-kadang tuh kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kadang-kadang suka ada kejutan-kejutan gitu ya. Maka dari itu tetap ya, meskipun mungkin bagi penghasilan kecil seperti aku, kondisi ekonomi seperti sekarang ini terasa sulit atau sempit, tapi tetap kita harus menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung, berapapun nominalnya ya teman-teman. Karena kalau udah jadi kebiasaan, ini tuh akan menjadi sesuatu yang bisa menolong kita ke depannya dalam setiap bulannya. Yang misalnya tadinya bisa menyisihkan berapa persen dari penghasilan, kok sekarang turun hanya setengahnya atau seperempatnya, nggak apa-apa, yang penting tetap ada yang harus disisihkan. Karena jaga-jaga ini sangat perlu, dana darurat ini sangat kita butuhin ya ke depannya. Barangkali ada sesuatu yang urgent terjadi ke depannya, itu bisa kita pakai dana darurat tersebut. Apalagi kalau di daerah aku tuh sekarang marak sekali pemberhentian karyawan dari PT-PT dan pabrik-pabrik atau PHK massal. Makanya dari dulu aku selalu sharing bahwa dana darurat itu sangat penting, karena dana darurat inilah yang bisa menjadi penolong kita saat kita terkena dampak pada pekerjaan kita. Misalnya terkena PHK atau terkena pemberhentian, atau yang berwirausaha misalnya usahanya ada kendala yang disebabkan oleh beberapa hal kayak menurunnya pasaran atau daya beli masyarakat dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung untuk mencari dana backupan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita selama kita punya dana darurat. Nah, dana darurat ini selalu aku gemakan setiap bulan ya, dimana aku biasanya menyisihkan 10% dari penghasilan aku setiap bulannya, dimana memang uang tabungan ini khusus untuk dana darurat. Seidealnya dana darurat itu 6 kali dari gaji kita ya teman-teman, jadi menyisihkannya juga perlahan-lahan sebisanya kita. Nah, fungsinya seperti ini dikala kondisi ekonomi sedang sulit atau sedang lesu, pelemahan keuangan dan ekonomi, atau misalnya hal yang buruk terjadi pada pekerjaan kita, atau kita membutuhkan dana yang besar untuk kesehatan kita, itu bisa kita pakai. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya saat-saat ini kita harus pakai tabungan atau dana darurat. Masih untung ada tabungan yang bisa dipakai dan dana darurat ya. Bayangin aja kalau untuk
Orang-orang yang tidak memiliki kesiapan, tidak memiliki tabungan pasti jauh lebih bingung. Karena dalam hari-harinya sebelum mendapat pekerjaan baru, kan hidup tetap berjalan ya, kebutuhan harus tetap dipenuhi. Pastinya kondisinya akan sangat sulit. Maka dari itu, mumpung kita masih punya kesempatan, hayu kita upayakan sebagai ibu rumah tangga tetap berhemat. Pos budget mana saja yang bisa dihemat, mari kita hemat. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan demi penghematan keuangan rumah tangga, mari kita lakukan bersama-sama biar lebih semangat bareng. Misalnya dengan memasak sendiri, mengurangi pos budget yang setidaknya tidak terlalu penting, atau mengurangi kebiasaan belanja-belanja impulsif, belanja-belanja online yang tidak kita butuhin. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya ada kesempatan untuk menambah penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan, mari kita upayakan. Apapun itu yang penting halal, yang penting kita happy dan kita bisa enjoy menjalaninya, pastinya semuanya akan berdampak baik ya. Upaya kecil yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga pastinya bisa berdampak baik bagi masa depan kita maupun keluarga kita sendiri. Kalau bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi? Nah, teman-teman, itu dia ya hal-hal yang perlu kita prioritaskan dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu dan sulit seperti ini, pelemahan ekonomi secara keseluruhan. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membawa dampak yang baik untuk kita semua. Kita sharing-sharing ya teman-teman. Kalau teman-teman ada tambahan boleh ditambahin di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.